Gila sih, dunia sampai heboh gara-gara Indonesia buka pasar gratis pertama di Gaza. Di tengah reruntuhan dan kelaparan, bendera merah putih malah berkibar di antara tenda-tenda pengungsian. Ribuan warga Gaza antre bukan buat cari uang, tapi buat ambil bahan makanan dan kebutuhan pokok. Semuanya gratis, hasil gotong royong rakyat Indonesia. Dari situlah nama Indonesia mulai dielu-elukan di tanah yang penuh luka itu. Pasar gratis ini bukan proyek kecil, bro. Ini hasil dari kerja bareng Basnas, Lembaga Kemanusiaan Indonesia, dan jaringan relawan internasional yang udah lama bantu di Gaza. Ide dasarnya sederhana tapi berdampak besar. Bikin titik ekonomi kemanusiaan yang bisa hidup mandiri, bukan cuma bagi-bagi bantuan sesaat. Lokasinya dibangun di Rafah, dekat perbatasan Mesir, biar akses barang lebih aman dan stabil. Yang bikin dunia tercengang, pembangunan pasar ini dilakukan di tengah embargo dan blokade ketat. Padahal banyak negara gede aja kesulitan masukin bantuan. Tapi Indonesia bisa, karena koordinasinya rapi banget. Mulai dari logistik, jalur diplomasi, sampai sistem keamanan relawan, semua disusun dengan presisi. Basnas bahkan nyebutin ada lebih dari 35.000 paket bantuan yang sukses disalurkan lewat jalur itu. Respons dunia langsung meledak. Media internasional kayak Al Jazeera dan The Guardian nyebut langkah Indonesia ini terobosan kemanusiaan paling berani dari Asia Tenggara. Para relawan dari Eropa dan Timur Tengah pun ikut bantu di lapangan, kerja bareng tim Indonesia karena sistemnya dianggap paling terorganisir. Banyak yang bilang, kalau bukan karena Indonesia, pasar ini nggak bakal bisa berdiri. Bukan cuma soal makanan dan bantuan, tapi filosofi di baliknya yang bikin banyak pihak kagum. Indonesia nggak datang dengan gaya penyelamat, tapi dengan semangat gotong royong. Konsep pasar gratis ini mengajarkan kemandirian, bukan belas kasihan. Masyarakat Gaza bisa memilih kebutuhan mereka sendiri, bukan sekadar nerima apa yang dikasih. Dan di situ, nilai kemanusiaan Indonesia terasa banget. Bantu tanpa pamrih, tapi berkelas di mata dunia. Tanggal 14 Oktober 2025 jadi momen bersejarah. Truk-truk bantuan berlogo Garuda akhirnya menembus perbatasan Rafah dan membuka pasar gratis pertama di Gaza. Di tengah reruntuhan bangunan, tenda besar bertuliskan Pasar Indonesia berdiri tegak. Warga Gaza datang berduyun-duyun bukan untuk menerima sedekah, tapi memilih sendiri kebutuhan pokok mereka, mulai dari tepung, beras, susu anak, hingga obat-obatan, semuanya gratis. Yang bikin takjub, sistem pasarnya beneran rapi kayak minimarket. Ada barcode, sistem antre, dan distribusi per keluarga biar adil. Tim Basnas bareng relawan dunia kerja siang malam, nyusun rak, ngatur stok, dan jaga keamanan dari ancaman konflik di sekitar. Media internasional langsung ramai liput. Reuters bahkan menyebut, pasar gratis ini jadi simbol baru solidaritas Asia untuk Palestina. Di hari pembukaan, relawan dari lebih 20 negara ikut bantu. Ada dokter dari Turki, sukarelawan dari Jerman, dan aktivis kemanusiaan dari Mesir yang rela nginep di pos Indonesia. Mereka kagum karena semua proses berjalan disiplin tanpa rebutan. Bahkan, warga lokal sampai bikin mural kecil bertuliskan, "Terima kasih Indonesia, kalian hadir tanpa syarat." Itu bukan sekadar pujian, tapi pengakuan. Tak lama setelah pasar beroperasi, langkah Indonesia langsung memicu gelombang bantuan tambahan dari berbagai lembaga dunia. UNICEF, WHO, dan organisasi Timur Tengah lainnya mulai menyalurkan bantuan lewat jalur Indonesia karena dinilai paling aman dan cepat. Dunia akhirnya sadar, Indonesia bukan cuma pengirim bantuan, tapi penggerak solidaritas global di Gaza. Negara yang beneran turun tangan, bukan cuma bicara di podium. Langkah Indonesia di Gaza bukan cuma soal kemanusiaan, ini juga strategi geopolitik kelas tinggi. Di saat negara besar masih berhitung untung rugi dan cemas dikaitkan dengan konflik Israel-Palestina, Indonesia justru tampil sebagai kekuatan moral yang netral tapi efektif. Dunia melihat bahwa diplomasi Indonesia nggak cuma berhenti di forum PBB, tapi turun langsung ke lapangan. Secara geopolitik, kehadiran Indonesia di Gaza memberi pesan kuat ke Timur Tengah dan dunia Barat
bahwa kekuatan Asia Tenggara juga bisa jadi pemain aktif dalam isu global. Langkah ini memperluas jangkauan diplomasi RI ke dunia Arab, Afrika Utara, bahkan Eropa lewat jalur kemanusiaan. Posisi Indonesia jadi lebih solid karena dianggap punya soft power yang konkret, mengubah simpati menjadi aksi nyata. Negara-negara seperti Turki dan Qatar pun mulai menjajaki kolaborasi logistik dengan Jakarta. Dari sisi ekonomi, aksi kemanusiaan ini berdampak besar terhadap reputasi Indonesia di sektor bantuan internasional. Banyak lembaga donor mulai melihat Indonesia sebagai hub distribusi logistik regional, terutama untuk krisis di Timur Tengah dan Afrika. Artinya, ke depan Indonesia bisa mengelola lebih banyak dana kemanusiaan internasional, sekaligus memperluas sektor industri bantuan dan supply chain nasional, mulai dari logistik, manufaktur kemasan, hingga transportasi udara. Bagi Indonesia sendiri, kepercayaan internasional ini membuka peluang besar di ranah politik luar negeri dan ekonomi kemanusiaan. Banyak organisasi dunia kini menyalurkan dana bantuan lewat lembaga-lembaga Indonesia karena dinilai transparan dan efektif. Ini berdampak langsung pada sektor logistik nasional, industri pengemasan, serta transportasi udara yang semakin dilibatkan dalam distribusi global. Kedepan, posisi Indonesia di panggung kemanusiaan global bakal makin strategis. Dengan pengalaman lapangan di Gaza, Indonesia berpotensi jadi hub distribusi bantuan internasional untuk kawasan Timur Tengah. Banyak lembaga global seperti WHO dan UNHCR mulai menjajaki kerja sama jangka panjang dengan lembaga kemanusiaan Indonesia. Kalau langkah ini konsisten, Indonesia bisa jadi negara Asia Tenggara pertama yang punya peran permanen dalam sistem kemanusiaan global. Dari sisi ekonomi, keberhasilan operasi bantuan di Gaza juga membuka peluang baru bagi sektor logistik dan filantropi nasional. Industri pengiriman barang, penerbangan kargo, hingga produksi bahan pangan siap saji akan berkembang pesat karena tingginya permintaan dari lembaga kemanusiaan internasional. Ini bisa menciptakan ribuan lapangan kerja baru dan memperkuat ekonomi domestik berbasis solidaritas. Jadi, kalau lo bangga jadi bagian dari Indonesia yang benar-benar hadir untuk kemanusiaan, jangan cuma diam. Sebarkan cerita ini, dukung gerakannya, dan tunjukkan ke dunia bahwa Indonesia bukan cuma negara besar di peta, tapi juga besar di hati. Karena di tengah dunia yang makin dingin, Indonesia adalah kehangatan yang masih nyata.